Halo semuanya, saya Nirwan. Di video kali ini saya mau review gaming mouse dari brand Pressplay. Namanya adalah Icarus. Ini adalah gaming mouse pertama yang saya coba karena sebelum-sebelumnya itu saya belum pernah punya dan belum pernah coba gaming mouse dari brand-brand lain. Jadi review ini sekaligus juga first impression dari seorang yang baru pertama kali coba gaming mouse untuk kegiatan sehari-hari dan juga main game tentunya. Sebelumnya mouse yang saya gunakan itu Logitech M275. Ini adalah mouse biasa yang saya gunakan untuk kegiatan sehari-hari, termasuk main game sesekali, karena personally saya jarang banget main game. Mungkin dalam satu minggu itu bisa dihitung jari, tapi setelah saya coba Pressplay Icarus ini, mungkin saya akan jadi sering main game karena ternyata beda banget main game dengan gaming mouse dengan mouse biasa. Mouse Icarus ini cukup ringan, beratnya hanya 77 gram sesuai dengan klaim dari Pressplay yang mereka tulis di kemasan kotaknya. Sementara Logitech M275 yang saya gunakan sebelumnya itu beratnya di 88 gram. Perbedaan beratnya hanya 10 gram, dari segi angka mungkin nggak beda jauh, tapi setelah saya coba itu kerasa banget bedanya, terutama kalau lagi digunakan untuk main game. Saya tahu mouse ini bukan yang paling teringan karena ada banyak gaming mouse yang beratnya di bawah 70 gram, tapi untuk sekarang ini adalah mouse teringan dan juga terenak yang pernah saya coba. Dalam paket pembelian, selain dapat mouse, kita juga dapat manual book, dongle 2,4 GHz, dan kabel paracord Type-C to USB-A. Mouse ini wireless, tapi konektivitasnya bukan dengan Bluetooth, melainkan dengan dongle 2,4 GHz. Kita juga bisa pakai kabel paracord Type-C to USB-A yang disediakan, jadi mouse ini bisa sambil di-charge dan otomatis akan masuk ke wired mode. Mouse ini support untuk Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10, dan macOS. Bentuk mouse-nya sendiri menurut saya sangat pas, terutama buat tangan saya yang ukurannya medium size. Buat preferensi, jengkal saya ini 21,5 cm, dan pas banget sama dimensi mouse ini yang ukurannya 12,5 cm x 6 cm. Desain mouse ini simetris, jadi sisi kanan dan kirinya itu sama bentuknya, dan panel-panel di mouse-nya ini nggak bolong-bolong seperti kebanyakan gaming mouse zaman sekarang. Ada logo Pressplay di bagian belakang dan tulisan Icarus di samping mouse-nya. Kemudian mouse ini di finishing matte atau doff, jadi nggak licin saat lagi digunakan. Di bagian samping kanan dan kirinya itu ada tekstur garis-garis buat grip saat kita pegang mouse-nya, dan desain bagian belakangnya ini agak sedikit membulat, jadi telapak tangan kita bisa sambil istirahat di bagian belakang mouse ini. Walaupun saya pribadi kalau megang mouse itu claw grip, tapi buat kalian yang lebih suka palm grip, desain bagian belakang mouse ini cocok untuk kalian. Mouse ini juga punya RGB di bagian samping dan belakangnya. Kita bisa atur RGB-nya ini dengan klik tombol yang bertuliskan LED di bagian bawah mouse, dan juga kita bisa atur melalui software-nya. Oh iya, tombol RGB di bagian bawah mouse ini baru bisa berfungsi kalau dongle mouse-nya itu kita colok ke PC atau laptop. Jadi kalau dongle-nya belum dicolok, tombol LED ini nggak bisa berfungsi. Mouse ini punya 6 tombol, tombol kiri dan kanan, kemudian tombol tengah yang ada di scroll wheel, lalu ada tombol DPI dan tombol forward dan juga backward yang ada di bagian ibu jari. Semua tombolnya ini bisa kita customize di software Pressplay Icarus, tapi saya pribadi nggak ubah-ubah settingannya karena ngerasa udah pas sama pengaturan tombol bawaannya. Untuk click force-nya ini normal, menurut saya nggak berat dan nggak ringan juga, cukup pas, dan kita bisa klik tombol kiri dan kanannya itu dari berbagai sisi, jadi cukup ngebantu untuk mengurangi resiko slip atau nggak keklik. Untuk scroll wheel-nya sendiri, ini saya suka banget karena bentuknya lebar dan bahannya ini terbuat dari karet yang lembut, jadi nyaman saat lagi digunakan. Kemudian tombol DPI-nya ini juga masih dalam jangkauan jari telunjuk, jadi gampang kalau mau ubah-ubah settingan DPI. Dan ada indikator lampu juga di dekat tombol DPI-nya yang fungsinya untuk nunjukin settingan DPI yang kita gunakan. Untuk tombol forward dan juga backward-nya ini posisinya pas dengan ibu jari, walaupun kadang saya masih suka kepencet antara dua tombol ini, mungkin karena saya masih belum terbiasa pakai mouse yang ada tombol di bagian sampingnya.
Untuk sensornya sendiri juga on point, saya belum pernah ngerasa nge-lag atau delay selama menggunakan mouse ini. Mouse ini pakai sensor PixArt PAW3338 yang diklaim setara dengan Hero Sensor milik Logitech karena punya spesifikasi yang sama, yaitu 400 IPS, 40G acceleration, dan DPI maksimalnya bisa sampai 16.000. Dari awal, mouse ini udah disetting dengan 7 preset DPI yang berbeda. Kita bisa pilih dan ganti-ganti dengan klik tombol DPI yang ada di tengah ini. Ada indikator warnanya juga untuk setiap settingan DPI yang berbeda. Kita juga bisa ubah-ubah DPI ini di softwarenya, dan kita juga bisa matiin pilihan DPI-nya kalau ngerasa terlalu banyak. Saya pribadi cuma set 3 DPI, yaitu 1200, 1600, dan 2000. Mouse ini punya kapasitas baterai 600 mAh yang diklaim oleh Pressplay bisa bertahan 3 hari untuk pemakaian yang berat. Tapi saya udah coba mouse ini kurang lebih 4 hari, baterainya masih 70-an%. Mungkin karena saya juga nggak intens main gamenya. Untuk persentase baterainya ini kita bisa cek di softwarenya, dan kalau baterainya habis kita bisa langsung charge menggunakan kabel paracord Type-C to USB-A yang udah disediain, dan otomatis mouse ini akan masuk ke wired mode. Penggunaan kabel USB Type-C ini juga sangat membantu karena sekarang saya lagi coba mechanical keyboard, jadi kabel USB Type-C ini juga bisa saya gunakan untuk mechanical keyboardnya. Oh iya, mouse ini juga punya 2 fitur menarik. Yang pertama, saat mouse sedang tidak digunakan dalam waktu kurang lebih 3 menit, mouse ini akan auto sleep. Kemudian untuk aktifin mouse-nya lagi, kita cukup tekan salah satu tombolnya dan mouse-nya akan kembali aktif. Kemudian yang kedua, kalau kita aktifin mode RGB di mouse ini, RGB akan otomatis mati kalau mouse-nya sedang kita gunakan. Jadi RGB hanya aktif saat mouse-nya itu tidak digunakan atau dalam posisi standby. 2 fitur ini menurut saya berguna banget untuk menghemat daya baterai dari mouse ini. Pengalaman saya pakai mouse ini terutama untuk main game itu terasa enak banget, terutama karena bobotnya yang ringan, jadi terasa lebih responsif, dan saya belum pernah ngerasain delay atau pergerakan yang aneh-aneh selama pakai mouse ini. Untuk movement glide-nya sendiri menurut saya enak, gak terlalu licin dan cukup halus, karena penempatan mouse feet di bagian bawahnya ini pas dan gak berlebihan. Buat saya yang biasa main game FPS seperti Apex Legends dan sejenisnya, gaming mouse seperti ini sangat membantu walaupun nggak jadi jaminan bikin kita lebih jago atau bikin kita menang terus. Tapi pakai mouse ini itu bikin pengalaman main game jadi lebih seru, lebih nyaman, dan itu udah cukup banget buat saya yang bisa dibilang gamers casual. Dan saya juga yakin mungkin para gamers profesional juga bisa nyaman menggunakan mouse ini. Tapi dibalik semua kelebihannya itu menurut saya ada 3 yang kurang dari mouse ini. Pertama adalah desainnya yang terlihat gaming banget. Kalau soal desain itu sebetulnya selera ya, karena mungkin saya pribadi lebih suka sama sesuatu yang minimalis. Jadi lebih suka desain yang simple, tapi untuk fungsi dan kenyamanan saya nggak ada komplain untuk mouse ini. Kemudian yang kedua adalah warna. Mouse ini hanya tersedia satu pilihan warna, yaitu putih. Mungkin buat sebagian orang yang nggak suka warna putih atau takut gampang kotor, jadi nggak ada pilihan warna lain yang bisa dipilih. Dan yang ketiga adalah di mouse ini nggak ada slot penempatan untuk dongle-nya. Jadi kalau mouse ini mau dibawa kemana-mana, kita harus simpen dongle mouse-nya di tempat yang aman. Karena kalau dongle ini hilang, fungsi wireless dari mouse ini nggak bisa kita gunain lagi. Overall, experience saya menggunakan Pressplay Icarus ini sangat menyenangkan. Pengalaman baru juga buat saya karena sebelumnya saya pakai mouse biasa, terus beralih ke gaming mouse. Ternyata kerasa bedanya, bukan hanya untuk main game ya, tapi juga untuk kegiatan sehari-hari seperti browsing atau kerja, karena cukup ringan juga bobotnya. Dan buat kalian yang sama seperti saya, pengen coba experience pakai gaming mouse, mungkin Pressplay Icarus ini bisa jadi salah satu pilihan kalian, karena harganya juga masih cukup terjangkau di kisaran 600.000. Seperti biasa, nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi di bawah. Kalian juga bisa cek official store Pressplay di Tokopedia dan Shopee. Linknya juga nanti saya taruh di deskripsi di bawah. Dan untuk link download aplikasi Pressplay Icarus, saya juga nanti taruh di deskripsi di bawah. Oke, kalau gitu sekian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih semua yang sudah menonton. Like kalau suka video ini, subscribe channel ini jika belum. Saya Nirwan Fadli. Pamit.